satunya fakultas kedokteran, menghafal Quran selama 2 bulan. Karena dia sekali baca langsung ingat, baca ingat langsung ulang. Ternyata hari ini masih ada. Jadi kalau ibu punya anak yang secerdas Imam Syafi'i, masukkanlah dia ke dayah. Itu yang akan melanjutkan mazhab Syafi'i di masa akan datang. Sekarang kenapa tidak muncul Imam Syafi'i? Anak yang tidak lulus SMP, yang tak lulus SMP negeri, yang tak lulus SMP swasta, yang tak lulus SMP plus, yang paling bodoh itu yang dimasukkan ke pesantren. Memasukkan anak ke pesantren karena tidak lulus SMP itu adalah penghinaan terhadap agama Allah. Saya kasih tahu ya, bagi bapak ibu dimanapun berada, mohon ibu jangan tersinggung. Saya tidak sedang menceramahi ibu, saya sedang cerita dengan adik-adik saya kan sekarang. Kalau ada orang tua memasukkan anaknya ke dayah karena tidak diterima di SMP, daripada kak sekolah kirim ajalah ke dayah. Di SMP pelajarannya bisa dihitung dengan 1 tangan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dimasukkan dia ke dayah. Sekarang kita hitung berapa pelajaran dayah. Nahu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tajwid, arud qawafi, ulumul Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, gharibul hadis, ditambah lagi dengan fikih, usul fikih. Jadi kalau yang tidak lulus SMP dimasukkan ke dayah, 2 gendangnya. Kalau tak error mati. Cari anakmu yang paling cerdas, cari yang hafalannya paling kuat, masukkan ke dayah, maka akan keluar Imam Syafi'i abad 21. Setuju? Terserah, mau nggak setuju tak apa-apa. Jadi hafalan Imam Syafi'i ini luar biasa. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta, sampai guru-gurunya semuanya angkat tangan. Sama dengan anak saya Pak Ustaz, kata seorang ibu, anak saya pun semua gurunya angkat tangan saking nakalnya. Lalu kemudian semangat Imam Syafi'i belajar ini luar biasa. Selesai dari Imam Sufyan ibnu Uyainah, pergi ke Madinah mencari Imam Malik bin Anas. Selesai dari Imam Malik bin Anas, pergi dia ke Yaman belajar kepada ulama-ulama di Yaman. Selesai dari Yaman, dia pergi pula ke Irak. Di Irak dia belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari sana dia pergi pula ke Afrika Utara. Nama negeri itu Fustat. Negeri itu sekarang dikenal dengan nama Kairo. Itulah dia pada tahun 200 berjumpa dengan murid-murid Imam Laits bin Sa'ad, yang dikatakan orang kana Laitsu afqah min Malik. Imam Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Kalau Imam Laits lebih faqih dari Imam Malik, kenapa tidak ada mazhab Laits? Kenapa mazhab cuma ada 4? Mazhab Hanafi meninggal tahun 150, mazhab Maliki meninggal tahun 179, mazhab Syafi'i meninggal tahun 204, mazhab Hambali meninggal tahun 241. Kenapa tidak ada Laits? Kenapa tidak ada mazhab Ibnu Abi Layla? Kenapa tidak ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri? Kenapa tidak ada mazhab Al-Auza'i? Kehebatan Imam Syafi'i adalah karena Imam Syafi'i punya murid-murid yang luar biasa. Jadi yang kelima, Imam Syafi'i punya perjalanan ilmu. Dari mulai Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Kufah, dari Kufah ke Baghdad, dari Baghdad ke Kufah, dari Kufah pergi ke Mesir. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal tahun 204. Maka ternyata di Mesir dia menemukan beberapa riwayat hadis yang tak dia temukan di Makkah, yang tak dia temukan di Madinah, yang tak dia temukan di Yaman, yang tak ditemukan di Baghdad, yang tak ditemukan di Kufah. Ternyata ada di Mesir. Karena hadis ada di kepala manusia, bukan di buku, bukan di perpustakaan. Pindah orangnya, hadisnya ikut berpindah.
maka muncullah istilah qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim ketika berada di Kufah, qaul jadid ketika sedang berada di Mesir. Itulah dia Imam besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka safir, kata Imam Syafi'i, safir, lanjutkan perjalananmu, tajid iwadan amman tufariquhu, maka engkau akan mendapatkan ilmu. Begitu juga dengan abah kita, mereka belajar dari satu pondok, dari satu dayah, dari satu alim kepada alim yang lain. Jangan pernah puaskan ilmu hanya dengan satu kitab saja, karena ilmu tak terbatas. Kita belajar seperti berjalan di atas air laut. Semakin kita ke pantai, tenggelam lutut kita, makin ke tengah, tenggelam pinggang kita, makin ke dalam, tenggelam leher kita, makin ke tengah laut, kita sangka kita sudah tinggi, ternyata air jauh lebih tinggi daripada kita semua. Jangan pernah memuaskan ilmu. Dulu ketika di pesantren, saya satu pesantren dengan Tengku Fadil Rahmi, kawan-kawan pergi ke masjid membawa kamus Al-Munjid fil lughati wal a'lam, tebalnya sejengkal, bangga sekali, padahal sampai di masjid untuk bantal. Begitu sampai di Kairo, nampak kitab Al-Mu'jam, kitab Lisanul Arab, kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, ternyata panjangnya 1 meter. Dulu begitu bangganya membawa tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, tapi ternyata begitu melihat tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, 1 meter, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Jadi semakin berilmu semakin menunduk. Jadi kalau ada di antara jamaah ini menunduk, itu yang paling banyak ilmu, saking beratnya ngantuk. Ini jam-jam genting, ini jam sekian, ini jam-jam 2, ini jam genting. Karena kata pepatah, kalau sudah tegang urat perut maka kendur urat mata. Tapi saya sampai sekarang belum pernah marah kepada jamaah yang tertidur. Kenapa? Karena kalau jamaah tidur itu menunjukkan hatinya tenang. Betul? Setuju jamaah. Berikutnya poin yang ke